Terima kasih atas pemaparannya Bu Hendy yang sangat Upaya insightful. pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah sejak tahun lalu dianggap masih memerlukan jalan panjang untuk menggapainya, karena masih memerlukan berbagai strategi dan langkah untuk mendongkraknya. Upaya ini yang kemudian dirintis oleh para akademis dalam dialog interaktif pada Disnatalis Fakultas Ekonomi UNES pekan lalu. Dalam dialog ekonomi yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian serta mahasiswa, Wakil Dekan Kardoyo menyebutkan pemerintah harus lebih tanggap dan bergerak cepat dalam meluncurkan berbagai langkah untuk mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan, mulai dari membuka usaha real, memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, pemberian kredit modal, hingga membuka lapangan pekerjaan yang padat karya. Usaha real. Saya ambil contoh, kalau mal atau pasar buka, maka kegiatan yang lain juga harus buka. Karena yang lain buka, maka memiliki dampak yang luas sekali. Jaminan sosial di samping jaminan beasiswa, bantuan langsung tunai, bisa juga melalui usaha real, yaitu padat kerja atau padat karya. Nah, misalnya saja ada proyek-proyek besar, maka harus melibatkan banyak masyarakat, tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Kalau banyak tenaga kerja yang terlibat, maka tenaga kerja tersebut akan memperoleh pendapatan. Ekonomi senior KOR Henry Saparini sendiri menyebutkan, pemulihan ekonomi di pasca pandemi ini juga terhambat oleh kenaikan pangan, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Ada cukup banyak penyebabnya, mulai dari efek domino dari perang Rusia dan Ukraina, seperti harga gandum dan BBM hingga kenaikan harga barang pokok lainnya. Kondisi ini pastinya mendongkrak inflasi di dalam negeri. Ini sebenarnya sudah meningkat sejak awal 2022. Ya, kalau kita lihat dari grafik, memang kita tidak bisa melihat 2021 dibandingkan dengan 2022, karena 2021 itu masih kondisi pandemi yang demand-nya itu juga sangat terbatas, sehingga inflasinya juga sangat terjaga, sehingga suku bunga juga masih bisa terjaga. Nah, tetapi di 2022 ini, karena tadi disebutkan Ibu Yani juga bahwa kuartal 1 itu sudah mulai tumbuh 5%, apakah kuartal selanjutnya akan demikian? Kuartal 2 sangat mungkin masih tumbuh cukup bagus, karena kita punya Lebaran dan Ramadan di kuartal 2. Nah, kuartal 3 dan kuartal 4 ini yang kita khawatirkan, kalau tekanan untuk kenaikan harga ini semakin besar, tapi ruang untuk bisa menambah income itu tidak ada, maka ini akan ada daya beli yang semakin tertekan. Pemerintah pusat sendiri saat ini terus mendorong berbagai percepatan pemulihan ekonomi melalui investasi di sektor kesehatan nasional, investasi SDM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta diperlukan penguatan fundamental makroekonomi dan memanfaatkan peluang ekonomi hijau. Restu Indah melaporkan.